Halo semua, perkenalkan nama saya Nilu Putu Kuasa Tias dengan NIM 12022110038. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis foundation of organization structure pada perusahaan e-commerce Shopee. Yang pertama adalah latar belakang. Organization structure merupakan sebuah konsep yang mengatur bagaimana sebuah organisasi mengelola sumber daya, proses, dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi merupakan bagian dari sebuah organisasi yang terdiri dari aturan-aturan, tata cara, dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi Shopee didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan pada pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dengan demikian, Shopee dapat memastikan bahwa semua anggota bekerja secara efisien dan terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan perusahaan. Rumusan masalah pada makalah ini adalah, yang pertama, bagaimana struktur organisasi di Shopee saat ini mempengaruhi efektivitas perusahaan. Yang kedua, apakah struktur organisasi saat ini memungkinkan Shopee untuk mencapai tujuan secara efektif? Yang ketiga, apakah struktur organisasi saat ini memungkinkan Shopee untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan? Yang kelima, apakah yang apakah struktur organisasi saat ini memungkinkan perusahaan mengelola resiko dengan efektif? Batasan masalah pada makalah ini, yang pertama, fokus pada struktur organisasi saat ini, bukan struktur organisasi di masa lalu atau di masa depan. Yang kedua, analisis terbatas pada dampak struktur organisasi terhadap efektivitas perusahaan, bukan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi efektivitas perusahaan. Struktur organisasi adalah bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi mengelompokkan jabatan, tugas, dan wewenang, serta menunjukkan hubungan dan relasi antar jabatan tersebut. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Dalam struktur organisasi terdapat 6 unsur kunci dalam merancang struktur organisasi. Yang pertama ada work specialization. Work specialization atau spesialis kerja adalah suatu konsep manajemen yang menekankan pada pembagian pekerjaan terhadap tugas-tugas kecil yang lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas perusahaan dengan meningkatkan konsentrasi dan pemahaman karyawan terhadap tugas-tugas yang spesifik. Yang kedua, ada departmentalization. Departmentalization adalah salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelompokkan kegiatan dan tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan ke dalam departemen yang berbeda. Departmentalization dikelompokkan berdasarkan fungsi, produk, geografis, dan pelanggan. Yang ketiga ada chain of command. Chain of command atau rantai perintah adalah struktur organisasi di mana setiap individu dalam organisasi memiliki atasan yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Rantai perintah merupakan jalur komunikasi yang menunjukkan bagaimana perintah dan informasi harus diteruskan di sebuah organisasi. Yang keempat ada span of control. Span of control adalah jumlah unit atau anggota yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Ini merujuk pada berapa banyak orang yang dapat dikelola oleh seorang manajer dengan efektivitas yang tinggi. Dalam struktur organisasi, span of control berkaitan dengan tingkat ketat atau longgarnya struktur kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang kelima, ada centralization and decentralization. Sentralisasi mengacu pada sistem di mana kekuasaan dan otoritas pengambilan keputusan terkonsentrasi di otoritas pusat atau badan pembuat keputusan. Ini berarti bahwa sebuah keputusan dibuat oleh sekelompok kecil orang atau satu individu dan keputusan tersebut kemudian diterapkan di seluruh organisasi atau sistem ini. Desentralisasi. Di sisi lain, mengacu pada sistem di mana kekuasaan dan otoritas pengambilan keputusan didistribusikan di antara banyak individu atau kelompok.
Ini dapat memungkinkan yang lebih banyak partisipasi dan masukan dari anggota organisasi atau sistem yang berbeda dan dapat lebih mudah beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang terakhir ada formalization. Formalization adalah tingkat standarisasi dan ketat di mana tata tertib dan prosedur dijalankan di dalam sebuah organisasi. Formalization merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi bersama dengan departmentalization, chain of command, dan decentralization. Selanjutnya yaitu desain organisasi. Desain organisasi adalah cara suatu organisasi mengkoordinasikan struktur, aktivitas, dan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Desain organisasi merupakan cara bagaimana suatu organisasi mengelompokkan, mengatur, dan mengalokasikan pekerjaan agar dapat mencapai tujuannya dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Desain organisasi terdiri dari beberapa elemen seperti struktur, tingkat hierarki, span of control, sistem pengambilan keputusan, sistem komunikasi, dan sistem pengukuran kinerja. Desain organisasi juga dapat berbeda-beda untuk setiap organisasi, tergantung pada tujuan, ukuran, dan lingkungan operasionalnya. Tipe desain organisasi yang pertama ada desain organisasi sederhana atau simple structure. Desain organisasi sederhana adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tingkat kompleksitas yang rendah dan tidak terlalu banyak lapisan tingkatan. Desain organisasi sederhana memiliki beberapa kelebihan seperti cepat, fleksibel, tidak mahal untuk dikelola, dan akuntabilitasnya jelas. Namun, desain organisasi sederhana juga memiliki kelemahan seperti tidak bisa diterapkan pada organisasi yang besar, dan pengambilan keputusan akan berjalan lambat karena tergantung kepada satu orang, yaitu pemilik sekaligus pimpinan organisasi. Yang kedua, ada desain organisasi birokrasi. Birokrasi adalah tipe desain organisasi yang menekankan pada prinsip-prinsip yang rasional dan sistematis dalam mengelola pekerjaan dan sumber daya. Desain organisasi birokrasi memiliki kelebihan seperti menekankan pada standar-standar yang jelas dan prosedur yang terstruktur yang bertujuan untuk menjamin konsistensi dan efisiensi dalam mengelola pekerjaan. Menyatukan beberapa kekhususan dalam departemen-departemen fungsional dan menghasilkan skala ekonomi duplikasi yang minim dan peralatan. Namun, desain organisasi birokrasi juga memiliki beberapa kekurangan seperti struktur yang ketat dan dapat menghambat fleksibilitas dan inovasi dalam organisasi. Tidak ada modifikatif, kurang inovatif, dan birokrasi hanya efisien terhadap permasalahan yang sebelumnya sudah diatur dengan jelas cara penyelesaiannya. Selanjutnya ada desain organisasi matriks. Desain organisasi matriks adalah suatu struktur organisasi yang mengcombine antara struktur organisasi berdasarkan fungsi dan struktur organisasi berdasarkan proyek. Desain organisasi matriks memiliki beberapa kelebihan seperti memberikan fleksibilitas bagi individu yang di dalam organisasi untuk bekerja di berbagai proyek yang berbeda, menyediakan akses yang lebih luas bagi individu di dalam organisasi untuk berinteraksi dengan berbagai departemen dan proyek yang berbeda, memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya manusia dan kegiatan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Namun, desain organisasi matriks juga memiliki beberapa kelemahan seperti dapat menimbulkan konflik antara atasan dari departemen fungsi dan atasan dari departemen proyek, dapat memperlambat proses komunikasi dan pengambilan keputusan, dapat membuat organisasi lebih kompleks dan sulit dipahami oleh individu di dalam organisasi. Fungsi struktur organisasi. Beberapa fungsi struktur utama organisasi adalah menentukan hubungan antara anggota organisasi, mengatur aliran informasi, membantu pengambilan keputusan, memperkuat integritas organisasi, memperkuat komunikasi, membantu dalam pengawasan, membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Konflik adalah ketegangan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam suatu masalah. Faktor-faktor penyebab konflik diantaranya perbedaan prinsip, kepentingan, nilai,
tujuan, ideologi, agama, kecemasan, ras, jenis kelamin, status sosial, dan kekurangan informasi. Penyebab konflik. Penyebab konflik, ada beberapa penyebab konflik, tergantung pada konflik yang terjadi. Beberapa penyebab umum konflik termasuk perbedaan pendapat atau kepentingan, komunikasi yang buruk, kekurangan informasi, kekurangan pemahaman, kekurangan kepercayaan, perbedaan nilai-nilai, stres, dan kekurangan koordinasi. Cara mengatasi konflik ada beberapa yang dapat dilakukan, antara lain mencari solusi win-win, berdiskusi secara terbuka, meminta bantuan mediator, mencari solusi kompromi, mengubah pandangan, dan menghindari konflik. Organisasi adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat berupa perusahaan, sekolah, lembaga pemerintah, atau kelompok sosial lainnya. Setiap organisasi memiliki struktur dan tata kelola yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan bidang kegiatannya. Organisasi juga memiliki berbagai macam fungsi, seperti menyediakan produk atau jasa, mengelola sumber daya, dan mengelola keuangan. Organisasi juga memiliki beberapa tujuan seperti menghasilkan keuntungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan sosial lainnya. Jenis-jenis organisasi. Ada beberapa jenis organisasi yang dikenal, di antaranya organisasi bisnis, organisasi non-profit, organisasi pemerintah, organisasi militer, organisasi religius, organisasi sosial, dan organisasi profesi. Setiap organisasi dapat menghadapi ancaman yang berbeda-beda tergantung pada lingkup kegiatannya dan lingkungannya. Beberapa ancaman yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi adalah ancaman eksternal, ancaman internal, ancaman teknologi, ancaman politik, ancaman keamanan, dan ancaman lingkungan. Pelanggan adalah seseorang atau organisasi yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau bisnis. Dalam bisnis, pelanggan merupakan fokus utama dan perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Terdapat beberapa jenis pelanggan yang dikenal dalam bisnis, di antaranya pelanggan tetap adalah pelanggan yang terus-menerus membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pelanggan baru adalah pelanggan yang pertama kali membeli produk atau jasa ditawarkan oleh perusahaan. Pelanggan potensial. Pelanggan potensial adalah pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan di masa depan. Pelanggan keluar adalah pelanggan yang tidak lagi membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pelanggan luar biasa. Pelanggan luar biasa adalah pelanggan yang membeli produk atau jasa dalam jumlah yang besar atau terus-menerus membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Karakteristik pelanggan. Berikut ada beberapa karakteristik pelanggan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Yaitu kebutuhan. Pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Loyalitas. Loyalitas pelanggan merupakan tingkat kecenderungan pelanggan untuk terus membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemampuan membeli. Kemampuan membeli pelanggan tergantung pada tingkat pendapatan pelanggan. Perilaku belanja. Perilaku belanja pelanggan tergantung pada faktor-faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Pengetahuan. Pengetahuan pelanggan terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Fungsi pelanggan. Fungsi pelanggan dalam bisnis antara lain sebagai sumber pendapatan, sebagai sumber feedback, sebagai sumber ide, sebagai sumber referensi, sebagai sumber kritik. Shopee adalah platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan. Didirikan pada tahun 2015 oleh Sea Limited, sebuah perusahaan internet Singapura yang terdaftar di New York Stock Exchange.
Shopee adalah sebuah perusahaan e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 oleh Forrest Li dan Terence Peng. Visi dari Shopee yaitu we believe online shopping should be accessibility, easy, and enjoyable. This is the vision Shopee aspires to deliver on the platform every single day. We believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community. Misi dari Shopee yaitu to define who we are, how we talk, behave, or react to any given situation. In essence, we are simple, happy, and together. These key attributes are visible at every step of the Shopee journey. Simple. We believe in simplicity and integrity, ensuring a life that honors, down to earth, and true to self. Happy. We are friendly, fun-loving, and bursting with heaps of energy, spreading the joy with everyone we meet. Together. We enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family, doing the things we love as one big unit. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Shopee Indonesia dipimpin oleh Handika Wiguna Jahja sebagai direktur. Pada pelaksanaan magang, penulis berada dalam tim marketing yang dipimpin oleh Fiona Wijaya sebagai marketing project team manager yang mengepalai 4 tim, yaitu tim in-house, account, end user, and seller, yang dipimpin oleh Jonathan Hondoyo, serta tim creation dan call management yang dipimpin oleh Cindy Angelina. Struktur organisasi Shopee. Struktur organisasi di Shopee mungkin berbeda tergantung pada ukuran jenis bisnisnya. Namun, secara umum, struktur organisasi di Shopee mungkin mencakup beberapa posisi departemen utama seperti CEO, Departemen Pemasaran, Departemen Penjualan, Departemen Keuangan, Departemen Teknologi, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pengiriman, dan Departemen Pelanggan. Selanjutnya, pengaruh struktur organisasi dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi merupakan bagian dari organisasi yang menentukan bagaimana sebuah organisasi akan diorganisasi untuk mencapai tujuannya. Beberapa pengaruh struktur organisasi dalam mencapai tujuan adalah mengatur kegiatan, menetapkan tanggung jawab, menetapkan otoritas, memudahkan komunikasi, meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pengaruh struktur organisasi Shopee saat ini untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Berikut adalah beberapa contoh cara struktur organisasi yang digunakan oleh Shopee untuk membantu dalam merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Yang pertama, struktur organisasi yang fair, penggunaan teknologi, tim kerja yang terfokus, kultur yang terbuka, dan sistem manajemen terintegrasi. Kemungkinan struktur organisasi Shopee untuk mengelola konflik antar karyawan atau unit bisnis, diantaranya menetapkan tanggung jawab, menetapkan otoritas, mendorong komunikasi yang efektif, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik, meningkatkan efisien. Keefektifan struktur organisasi Shopee dalam mengelola risiko. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab, menetapkan otoritas, mendorong komunikasi yang efektif, membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi. Kesimpulan, yang pertama, struktur organisasi adalah bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi mengelompokkan jabatan, tugas, dan wewenang, serta menunjukkan hubungan dan relasi antar jabatan tersebut. Desain organisasi adalah cara organisasi mengkoordinasi struktur, aktivitas, dan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Konflik adalah ketegangan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam suatu masalah.
Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pelanggan adalah seorang atau organisasi yang membeli atau menggunakan produk atau jasa ditawarkan oleh suatu perusahaan atau bisnis. Pengaruh struktur organisasi dalam mencapai tujuan yaitu mengatur kegiatan, menetapkan tanggung jawab, menetapkan otoritas, memudahkan komunikasi, dan meningkatkan efisiensi. Secara umum, struktur organisasi yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko dengan menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Sarannya adalah yang pertama, buat struktur yang fleksibel, buat struktur yang sederhana, buat struktur yang terbuka, tentukan tugas dan tanggung jawab serta bagian, buat struktur yang efisien. Sekian pada video kali ini. Terima kasih.